Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim ibu-ibu Masjid At-Taqwa, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin, Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdillah, dan kita dari Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qala, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muqsitina, sesungguhnya orang-orang yang adil, yang adilnya win-win solution, yang adilnya happy ending, indallahi, di sisi Allah, ala manabira min nur, mereka nanti akan ditempatkan oleh Allah di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Alladzina ya'diluna fi hukmihim, yaitu orang-orang yang adil, mereka adil di dalam ketetapan hukum mereka atau di dalam memberikan hukum di antara mereka, fi ahlihim, di tengah-tengah keluarga mereka, wa ma wullu,
dan rakyat yang mereka perintah. Jadi mereka itu orang-orang yang melaksanakan keadilan dalam memberikan hukum kepada keluarga mereka maksudnya, dan rakyat yang mereka perintah, yang mereka pimpin maksudnya ya. Rawahu Muslimun, hadisnya riwayat Muslim. Orang-orang muqsit, orang-orang yang adilnya win-win solution, orang-orang yang adilnya selalu berpikiran bagaimana penyelesaiannya biar happy ending, itu nanti oleh Allah akan diletakkan di mimbar-mimbar dari cahaya kelak di hari kiamat. Siapa mereka? Nabi menjelaskan dalam hadis ini, mereka yang menegakkan keadilan dalam hukum, baik di tengah-tengah keluarga mereka maupun di tengah-tengah masyarakat yang mereka pimpin. Nah, saya mau terangkan dulu ini. Ada enggak orang itu kalau orang lain yang berbuat salah, dia tegakkan keadilan. Tapi begitu keluarganya yang berbuat salah, dia tidak tegakkan keadilan untuk keluarganya. Yang ada malah dia berbuat zalim kepada pihak yang berlawanan dengan keluarganya. Ada yang begitu? Ada. Jadi kalau dari luar kelompoknya sikat kalau berbuat salah. Kalau yang sekelompoknya dibela. Ini kalau ada orang yang bertindak begitu, itu tidak benar. Makanya yang Nabi contohkan, ketika suatu saat Nabi mendapat laporan ada anak kepala suku yang beragama Islam bahkan mencuri, dan Nabi hendak menerapkan kepadanya hukum potong tangan. Maka pihak keluarga menegosiasi Nabi melalui sahabat kinasihnya Nabi, Usama bin Zaid ibn Harithah radhiyallahu anhuma, supaya kemudian Nabi tidak menerapkan hukuman potong tangan bagi si anak kepala suku yang beragama Islam itu. Nabi marah. Apa kata beliau? Orang-orang terdahulu itu dihancurkan oleh Allah gara-gara hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau bahasa kita ini maupun riwayat. Kalau bahasanya Nabi sih, kalau orang-orang yang terhormat di antara mereka yang berbuat salah tidak dihukum, tidak ditegakkan keadilan. Sementara kalau orang yang berbuat salah itu, kalau orang-orang rendahan, ditegakkan keadilan. Dan beliau bersumpah, demi Allah, kalau Fulanah binti Muhammad, si Imam Syafi'i tidak berani nyebut Siti Fatimah. Imam Syafi'i dalam riwayatnya menyebut, demi Allah, kalau Fulanah binti Muhammad mencuri, akan aku potong dengan tanganku sendiri. Artinya Nabi itu kepada keluarganya beliau tegakkan hukum itu, walaupun Siti Fatimah tidak mencuri, karena beliau wanita yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara para sahabat juga sama. Sayyidina Umar radhiyallahu an itu pernah mencambuk putranya, saya lupa namanya siapa, Ubaidillah atau siapa, saya lupa namanya itu. Gara-gara dijebak oleh orang Yahudi kalau nggak salah itu, minum minuman keras. Minum minuman keras itu sanksinya apa kalau dalam hukum Islam? Dicambuk 80 kali. Itu yang mencambuk sendiri Sayyidina Umar itu. Itu seperti itu. Jadi beliau itu walaupun mungkin dalam kasus itu ada upaya licik dari orang-orang, dari lawan-lawan Islam, tapi kalau memang sudah terbukti salah dan tidak ada bukti yang meringankan itu, ya hukum ditegakkan. Makanya seorang hakim itu tidak peduli apakah itu keluarganya atau bukan, kalau dia hakim yang muqsit, dia akan tegakkan keadilan itu. Dan dicambuk, yang mencambuk Sayyidina Umar sendiri radhiyallahu anhu. Dan itu terjadi. Itu seperti itu. Makanya kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, saya pernah baca dalam kitab Ad-Da' wa Dawa seingat saya ya.
Dalam kitab itu beliau mengatakan, beliau ngutip satu riwayat, Allah itu murka banget kepada orang yang kalau kepada orang lain dia tegas. Masalah hukum, misalnya ada orang enggak sholat dimarahi misalnya, enggak. Ada orang judi dimarahi. Tapi begitu keluarganya yang berbuat, dia tolerir. Kalau keponakannya nggak sholat dimarahi, anaknya sendiri nggak sholat, tidak berani marah dia. Nah, itu kalau kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, murka banget itu. Kalau anak tetangga berbuat salah dikomentari habis. Kalau anaknya sendiri berbuat salah ditolerir. Itu Allah murka banget sama model orang seperti itu. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Makanya sanggup berlaku adil di tengah-tengah keluarga maupun di luar keluarganya itu merupakan bagian dari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat adilnya tadi apa, Bu? Muqsit. Bukan sekedar adil tapi muqsit. Muqsit itu adil yang win-win solution atau happy ending semuanya. Itu baru Allah sukai seperti itu. Wa an Auf ibn Malik, dan kita dari Auf ibn Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, khiyaru a'immatikumul ladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Semoga pemimpin kita seperti itu ya. Amin insyaallah. Kenapa kok rakyatnya mencintainya? Karena dia selalu memikirkan kemaslahatan rakyatnya. Kenapa rajanya mencintai rakyatnya? Ya karena dia ingin masuk surga melalui rakyatnya. Dan salah satu pintu yang paling utama bagi seorang pemimpin adalah ketika dia bisa berlaku adil dan baik kepada rakyatnya. Maka kalau sampai ada seorang pemimpin kok yang dipikir adalah keselamatan dirinya dan bukan keselamatan rakyatnya, yang dia pikir adalah kemaslahatan dirinya dan bukan kemaslahatan rakyatnya, maka orang seperti ini tidak pantas menjadi pemimpin. Karena kecenderungannya pasti dia tidak akan membuat kebijakan-kebijakan yang memaslahatkan bagi rakyatnya. Bahkan bisa jadi kebijakannya justru mempersulit rakyatnya. Kalau kita belajar dari pemimpin-pemimpin yang perwira, pemimpin-pemimpin yang yang bagus, yang baik, yang perwira, kalau bahasa perwira itu pemberani lah, pemimpin-pemimpin yang berani, yang hebat-hebat lah pokoknya saya tahu. Itu mereka semua rata-rata rela mengorbankan dirinya dan keluarganya bahkan demi rakyatnya. Itu seperti itu. Bukan dibalik kemudian mengorbankan rakyatnya demi dirinya dan keluarganya. Tapi mencari model gini kan bukan cuma sulit zaman sekarang. Sulit pakai dal. Pakai dal. Allahu Akbar. Macam-macam nggih. Semoga saya ulang, semoga pemimpin-pemimpin kita termasuk yang model seperti dalam hadis ini, amin insyaallah. Itu yang mereka mencintai kita, kita juga mencintai mereka karena Allah. Amin insyaallah. Ya, ciri yang paling khas kita lihat dari kebijakan-kebijakannya aja. Kalau kebijakannya memihak kepada rakyat, ya berarti dia mencintai kita.
Kalau tidak memihak kepada rakyat ya wis semantepak dhewe. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum, dan mereka senantiasa memohonkan rahmat buat kalian, selalu senantiasa memohonkan rahmat buat mereka, dan mereka senantiasa juga mendoakan kalian. Jadi pemimpin yang baik dia akan mendoakan rakyatnya, dan rakyatnya pun mendoakan dia. Kenapa? Karena rakyat mencintainya. Saya pernah dapat cerita dari seseorang begini. Suatu saat ada orang Jepang datang ke Indonesia ngelihat demo buruh. Orang Jepang itu heran. Jadi ada orang Jepang, saya dapat ceritanya. Orang Jepang datang ke Indonesia melihat ada demo buruh, mendemo perusahaannya. Orang Jepang itu mikir, orang Jepang itu, kok bisa ya katanya. Padahal kami di Jepang sana rela dipotong gaji kami demi supaya perusahaan kami tetap berlangsung. Di sini malah perusahaan dengan buruh itu kayak musuh gitu. Itu kata orang Jepang itu. Nah, setelah saya ngen itu, jenengan ngerasain nggak ya masa-masa sebelum Megawati itu, sebelum ada outsourcing itu perusahaan dengan buruh itu kayak keluarga itu. Kalau yang saya rasakan ya saya pernah jadi buruh pabrik juga saya itu dulu. Karena di situ aturannya saling di situ, aturannya saling. Terus sejak zaman Megawati itu ada namanya outsourcing itu loh. Oh ya outsourcing itu. Dan itu mulai saya itu. Mulai perusahaan dan buruh itu bahkan seperti lawat sudah itu. Dasar ngerasain mboten lek lo, saya bukan aktivis buruh sih. Cuman saya punya teman aktivis buruh itu cerita gitu ke saya. Saya ngen iya ada benernya juga sih itu. Ada benernya juga. Tapi selebihnya wallahu a'lam bishawab. Ya itu namanya antara pemimpin dengan rakyatnya kan enggak cocok. Alih-alih mendoakan yang ada malah saling menuntut kan akhirnya kan. Itu seperti itu. Saya punya jamaah pengusaha di Jakarta Timur itu. Orangnya baik banget orangnya, Masya Allah. Karyawan yang rajin ngaji, ada pengajian setiap hari Jumat sekarang, dulu Selasa, sekarang Jumat sore. Itu yang rajin ngaji absensinya itu diumrohkan, bahkan ada yang dihajikan. Orangnya baik, Masya Allah. Suatu saat lagi rame-ramenya peraturan antara pengusaha dan buruh itu, buruhnya ini terprovokasi untuk ikut demo, padahal bosnya baik kan. Demo akhirnya kan orang ikut terprovokasi oleh arus demo itu, mendemo perusahaan itu. Akhirnya kata jamaah saya dituruti. Maunya apa? Maunya gaji dinaikkan. Oke, gaji dinaikkan, kerja sampai Sabtu. Biasanya kan sampai Jumat kerjanya. Saat sebelumnya itu sampai Jumat di perusahaan beliau itu sampai Jumat kerjanya. Sabtu Minggu hitungannya lembur. Karena mereka nuntut kenaikan gaji sama beliau, oke, gaji dinaikkan sama beliau, tapi kerja sampai Sabtu sesuai dengan aturan. Sebelumnya kan enak ya sampai Jumat, Sabtu Minggu dihitung lembur. Gara-gara dituntut, kata beliau, ya wes tak turuti, gaji dinaikkan, tapi kerja sampai Sabtu sesuai dengan aturan. Wah, setelah demo cerita ke saya karyawan-karyawan itu nyesel semua itu. Nyesel. Biasanya ada uang lebih, jadi nggak ada uang lebih. Memang gaji dinaikkan, tapi kan nggak ada uang lembur. Lembur kan beda hitungannya kan itu. Akhirnya ya wis menyesal mereka itu. Makanya tahu itu seperti itu. Wis apik, jangan banyak pola gitu saya. Saya bukan peneliti ya, cuman saya kan orang Jawa Timur. Ketika lumpur lapindo mulai kejadian itu kan penyelesaian yang pertama yang mau menerima solusi yang pertama itu kan langsung dapat
ganti rugi, cash and carry lah langsung itu. Tapi fase yang berikutnya kan agak bermasalah itu karena mereka ngeyel, mulai rewel demi mil macam-macam, nuntut lebih macam-macam, akhirnya kan wes terulur gak karu-karuan. Saya pas pulang itu orang ngobrol di bis itu. Iku wong-wong sing wis nrimo pertama biyen yang mau menerima kenyataan bahwa nyatanya ono musibah ngono, ganti rugi diterima. Sekarang mereka bangkit semua sudah mereka. Karena mereka langsung buka usaha lagi, bangkit lagi, dan mereka masih sempat menyelamatkan barang-barang mereka karena mereka kan enggak ngeyel. Tapi yang ngeyel-ngeyel itu berapa lama terlunta-lunta itu di Sidoarjo itu. Dan saya bukan katanya, saya dengar langsung saya pas di Jawa Timur saat itu. Kadang uang repot langsung rewel-rewel. Sampai ada lagunya itu, gini salah, gitu salah, rewel gitu. Ada, ini enggak ada masih ingat ada lagu gitu itu. Pernah dengar lagu itu enggak? Tahun 80-an kalau enggak salah itu 90-an awal itu. Gini salah, gitu salah, rewel gitu. Ngomong salah, gini salah, rewel gitu. Pernah dengar enggak? Oh nanti searching deh di Google rewel. Saya juga lupa itu judulnya itu. Pokoknya ada rewel-rewel. Saya kan dulu cuman pas naik mobil aja denger itu. Gini salah, gitu salah, rewel. Ngomong salah, diam salah, rewel gitu. Gak tahu lagunya siapa itu dulu itu. Tapi intinya gini Bu, kalau kita yang sebagai pemimpin berusaha jadi pemimpin yang seperti ini, yang mau mendoakan yang dipimpin, dan kita sebagai yang dipimpin mau mendoakan yang memimpin. Kita nggak usah ngomong dalam skala yang besar, paling enggak saya sebagai kepala rumah tangga. Maka saya doakan satu persatu anggota keluarga saya yang dalam kepemimpinan saya. Bahkan saya lebarkan ke saudara-saudara saya. Misalnya gitu. Sampai orang tua ya. Nah, saya sebagai orang yang dipimpin, kalau dulu ketika masih orang tua, masih hidup, sekarang pun juga masih saya doakan walaupun sudah meninggal semua, saya doakan juga. Nah, jadi kita sebagai yang memimpin harus mendoakan yang dipimpin mau mendoakan yang memimpin. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah itu Bu, setiap menyebut nama istrinya selalu didoakan istrinya itu. Jadi kalau Imam Ahmad kalau nyebut istri saya didoakan istrinya Bu. Kalau sekarang hafidzuhallah, paling enggak gitu. Imam Ahmad itu gitu, Imam Ahmad. Selalu nyebut nama istrinya langsung didoakan. Kata beliau, berkat saya selalu mendoakan istri saya ini, bahkan saya tidak pernah berselisih satu kata pun dengan istri saya, kata Imam Ahmad. Satu kata pun kata Imam Ahmad. Karena beliau selalu mendoakan istrinya. Setiap kali menyebut nama istrinya didoakan. Itu Imam Ahmad. Allahu Akbar. Kenapa? Hafidzuhallah. Kalau untuk saya kan perempuan, saya kan suami ke istri hafidzuhallah. Kalau ibu-ibu berarti kalau suami hafidzuhullah. Semoga Allah menjaganya. Paling enggak atau barakallahu fiha kalau saya. Kalau ibu kan barakallahu fih. Kita doakan keberkahan, kebaikan. Nggih. Terserah jenengan doanya apa lah terserah. Kalau Imam Ahmad selalu saya doakan kebaikan untuk istri saya. Berarti bilang gitu. Kalau kebaikan berarti barakallah. Barakallahu fih. Barakallahu fiha kalau perempuannya. Wa syiraru a'immatikum, dan seburuk-buruknya pemimpin kalian alladzina, yaitu orang-orang yang tubghidunahum, kalian benci kepada mereka, wa yubghidunakum, dan mereka benci kepada kalian, wa ta'alun wa tal'anunahum, dan kalian melaknati mereka, wa yal'anunakum, dan mereka melaknati kalian. Kok ada pemimpin rakyatnya benci kepada dia karena kelakuannya, bukan karena sentimen pribadi ya. Terus kemudian dan dia juga pemimpin itu benci kepada rakyatnya sehingga rakyat bagi dia seolah-olah seperti musuh, dipersulit. Terus kemudian saya pernah cerita kemarin ya, saya pernah melihat sendiri bagaimana marahnya seorang RT saja, begitu dia membuat kebijakan tutup pintu portal itu sudah bikin pusing orang se-RT plus pedagang-pedagang. Itu baru sekelas RT. Gimana kalau RW? Gimana kalau Pak Lurah? Bagaimana kalau dan seterusnya itu. Terus seperti itu. Terus sudah begitu kalian melaknati mereka, rakyatnya dino-dino ngelek-ngelek pemimpinnya. Pemimpinnya dino-dino ngelek-ngelek rakyatnya. Allah, kadang ngasih solusi itu tidak masuk akal.
cabai mahal, ya nanam cabai sendiri. Lho, paijo ya iso lek ngono. Aduh, wis repot kok lek daging mahal jadinya kok ngingu sapi dhewe ya. Ngono ae paijo ya iso. Saya nggak nyebut begitu loh ya, paijo. Nanti dikira kemana-mana nanti. Oh, yang model ngono iki ada. Nah, kalau jenengan jadi pemimpin jangan begitu. Dalam konteks kita nggak usah ngomong jauh-jauh sebagai pribadi aja lah. Ya. Sebagai kepala rumah tangga saya misalnya, ya namanya pemimpin bagaimana berusaha untuk mengayomi kan, gitu. Berusaha untuk melindungi, berusaha untuk membaikkan semuanya gitu. Qulna kami bertanya ya qala Qurawi berkata, Auf bin Malik berkata, qulna kami bertanya ya Rasulullah wahai Rasulullah, afala nunabiduhum. Wahai Rasulullah, apakah tidak kita pecat saja mereka itu? Bagaimana kalau kita turunkan saja dia? Apa namanya sekarang kalau sekarang itu istilahnya diturunkan, dimakzulkan. Kalau Nabi bersabda, la, tidak usah kata Nabi. Ma aqamu fikumus shalah, selagi mereka masih menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Rawahu Muslim dan Sunan Muslim. Kalau masih sholat dengan kalian, kalau masih sholat bersama-sama kalian jangan diturunkan. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Kita ini alhamdulillah RT masih sholat, RW masih sholat, Pak Lurah masih sholat, yang Muslim maksudnya ya. Wali kota masih sholat, gubernur ya masih sholat lah, masih sholat. Kemudian yang presiden alhamdulillah masih sholat, alhamdulillah. Wa'an Iyad, dan cerita dari Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu. Maksud saya sholat itu yang muslim maksudnya, kalau yang non muslim otomatis saya tidak sholat. Wa an Iyad, dari Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, ahlul jannati salasatun, penduduk surga itu ada 3 model. Yang pertama, dzu sultanin muqsitin muwafaqun. Yang pertama, penguasa yang adil, yang disenangi. Jadi pemimpin yang adil, adilnya tadi win-win solution tadi ya. Adilnya happy ending. Yang muwafaqun. Di muwafaq itu artinya sebenarnya yang disetujui oleh banyak rakyatnya. Maksudnya rakyatnya senang dengan kebijakan-kebijakannya itu. Rakyatnya senang dengan kebijakan-kebijakannya itu. Ustadz, kadang kebijakan seorang pemimpin itu sulit Ustadz. Karena kalau dia mengambil kebijakan begini nanti merugikan pihak ini. Bagaimana kalau gitu? Begini. Ada hal-hal di mana kadang pemimpin itu tidak perlu mengambil keputusan, tapi biar dilepas di pasar. Pemimpin cukup meregulasi aturan main supaya kemudian jangan ada yang nakal, itu aja. Contoh gini misalnya Bu, dulu pernah orang datang menghadap kepada Nabi kita Muhammad SAW. Para sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, harga-harga di pasar itu naik, tolong dong diintervensi supaya harga itu turun. Nabi tidak mau. Nabi menyerahkan ke pasar, ke sistem pasar. Karena kalau Nabi mau, berarti Nabi tidak memihak ke pedagang. Bisa dipahami nggak maksudnya ya? Maka Nabi tidak mau. Nabi menyerahkan ke sistem pasar. Tapi ada kebijakan beberapa sahabat yang kaya mengeluarkan bahan-bahan yang mahal itu untuk kemudian disebar di masyarakat supaya harga-harga terkendali. Tapi tidak ada kebijakan. Kalau dulu zaman Pak Harto ada kebijakan itu, harga-harga itu. Harga kentang sekian di radio itu loh. Harga wortel tanpa daun sekian. Harga wortel dengan daun, cabai keriting, daun tanpa wortel. Pokoknya gitu. Macam-macam. Dulu masih di RRI ya itu.
Sebenarnya itu nggak boleh sebenarnya itu. Cuman kalau pemerintah mengintervensi dalam pengertian karena harga tak terkendali maka dan belum menggelontorkan misalnya beras bulog dikeluarkan, terus minyak dikeluarkan misalnya supaya kemudian harga terkendali itu silakan tidak apa-apa. Tapi mengintervensi harga dalam pengertian harus turun itu tidak boleh kalau menurut saya. Karena itu merugikan pedagang nanti itu. Makanya dalam hal ini memang seorang pejabat atau pejabat publik lah itu harus bisa membuat kebijakan-kebijakan yang membaikkan semuanya sebenarnya. Enggak benar juga sih kalau kita membuat aturan-aturan yang terlalu kepada karyawan terus menohok pengusaha atau sebaliknya menohok karyawan terus menaikkan. Yang betul harus saling itu tadi. Makanya saya bilang sebelum ada sistem outsourcing itu kan sependek yang saya ketahui antara pengusaha dengan karyawan itu kayak saudara, kayak keluarga gitu. Sehingga semuanya baik. Begitu ada sistem itu nggak tahu gimana ceritanya akhirnya gak karu-karuan ceritanya itu wallahu a'lam bishawab itu. Itu seperti sekarang ini. Semoga Allah perbaiki semuanya. Amin Allahumma amin. Wa rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dzi qurba wa muslimin. Dan seseorang yang penyayang, yang hatinya lembut kepada setiap karib kerabat dan setiap muslim. Penyayang, lembut hatinya, gak ngamuan berarti. Kepada siapa? Kepada setiap karib kerabat dan kepada setiap muslim terutama. Bahkan kepada sesama kalau mau kita lebarkan, terutama ini kepada dua itu terutama. Bahkan kepada sesama. Indikasi kalau seseorang itu dirahmati oleh Allah, hatinya akan penuh dengan kelembutan dan kasih sayang. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi yang ada di bumi, yang di langit akan menyayangimu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan firman Allah di surah Ali Imran ayat 110 ya kalau saya nggak salah ya. Kalau nggak 110, 159 saya lupa, mohon maaf. Bunyinya gini. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Maka disebabkan rahmat Allah lah wahai Nabi, engkau bisa bersikap lemah lembut terhadap mereka. 110 atau 199 gitu. Kalau 110 apa bunyinya? 110 Ali Imran. Oh bukan. Yang anu berarti yang 159. 159. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Ya, maka disebabkan rahmat Allah lah wahai Nabi, engkau bisa bersikap lemah lembut terhadap mereka. Betul nggih? Kata Imam Nawawi rahimahullah beliau mengatakan, salah satu tanda kalau seseorang itu dirahmati oleh Allah, maka di hatinya akan Allah tanamkan kelemah lembutan dan kasih sayang. Berarti kalau ada orang jauh dari kelemah lembutan dan kasih sayang, bengis, kejam misalnya, kewasar, naudzubillah min dzalik. Orang seperti itu jauh dari rahmat Allah. Ustaz, beberapa sahabat Nabi yang mulia-mulia itu beberapa kan kasar Ustaz. Sayyidina Umar, Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu misalnya, dan beberapa sahabat yang lain kan galak lah kalau bahasa kita. Tidak, beliau penyayang. Beliau itu hanya tegas, keras kepada kedzaliman, kepada kekufuran, kekafiran, ketidakadilan. Tapi kalau kepada kebaikan, Sayyidina Umar itu jangan tanya. Kalau ada orang yang kelaparan, beliau yang memikul sendiri gandumnya untuk diserahkan kepada fuqara masakin, dan beliau tidak mau digantikan. Kepedulian sangat tinggi. Beliau itu nangis ketika dengar ada anak onta yang kepleset di ujung jalan sungai Efrat, karena beliau takut dituntut di sisi Allah. Lembut hati beliau itu. Cuman beliau itu secara sifat memang kasar, tegas untuk setiap kedzaliman dan kemungkaran. Itu orangnya. Gak tedeng aling-aling modelnya. Gak model orang yang tedeng aling-aling. Lah iya gak. Itu untuk kemungkaran itu gitu, untuk kedzaliman beliau, untuk kekufuran beliau gitu. Tapi kalau perihal sesama dalam konteks kebaikan, beliau lembutnya loh. Makanya orang-orang itu kalau asal dia bener dekat Sayyidina Umar tenang. Tapi bermasalah, takutnya bukan main. Karena beliau adalah tipe orang yang tegas dalam hal ini. Nah, orang-orang yang lembut itu Bu, saya ulang tidak hanya kepada karib kerabat, tidak hanya kepada sesama muslim, bahkan kepada semuanya.
kepada semuanya, termasuk bahkan dalam satu riwayat, walaupun riwayatnya ada yang menganggap palsu riwayat ini ya, bagaimana Nabi kepada orang di luar Islam yang buta itu. Oke lah, saya nggak ceritain itu karena ada yang mana itu kisahnya palsu. Yang sahih aja deh, seorang wanita Yahudi yang melempar Nabi dengan batang kurma, kadang diludahi Nabi itu. Ketika sakit, siapa yang menjenguk pertama kali? Nabi Muhammad SAW. Itu lembutnya beliau. Termasuk Nabi kepada benda-benda juga lembut. Nabi itu memperlakukan semua benda itu dengan cara yang baik, tidak dengan cara yang kasar. Nah, saya itu teringat ceritanya Ki Haji Uzairon rahimahullah ketika beliau nyantri di pesantrennya Ki Hamid Pasuruan. Saat itu ada santri lagi nyuci baju. Kan baju itu diperes itu. Meresnya kayaknya penuh emosi gitu. Penuh dengan semangat. Kata Ki Hamid rahimahullah, "Nah, Kang. Itu bajumu itu meresnya pelan-pelan. Kasihan bajunya." Saking lembutnya hatinya itu loh. Ada orang meres baju terlalu keras itu, kiai itu nggak tega. Jangan keras-keras, meres bajunya, kasihan bajunya. Saking lembutnya hatinya Kiai Hamid Pasuruan. Allahyarham Kiai Hamid Pasuruan itu orangnya bukan cuma sabar, sawabawar. Tapi bukan tidak bisa marah. Pernah marah juga beliau. Tapi marahnya karena kebenaran, sehingga yang dimarah itu merasa senang. Kiai saya, Kiai Haji Ahmad Sadi Johari itu pernah cerita, saya hafizahullah, saya pernah dimarahi Kiai Hamid bersama teman saya, dimarahi selama 2 jam berdiri pakai bahasa Arab. Jadi Kiai Hamid itu marah ke beliau dalam keadaan berdiri pakai bahasa Arab 2 jam. Gimana coba itu? Dan selesai marah, yang dimarah itu merasa senang. Kenapa? Karena marahnya orang yang ikhlas, orang yang tulus ingin memperbaiki. Saya dulu ketika nyantri di Nurul Jadid Paiton Probolinggo, saya itu punya kiai namanya Kiai Haji Hasan Abdul Wafi rahimahullah. Dikenal sebagai kiai yang galak beliau itu, Kiai Hasan Abdul Wafi rahimahullah. Tapi hampir semua santri ingin dimarahi. Coba bayangkan, saya termasuk yang pernah kena marah. Hampir semua santri pengen dimarahi. Kenapa coba? Karena ketika beliau marah, santri yang dimarahi itu merasa diperhatikan gitu loh. Bisa dipahami nggak ya? Merasa diperhatikan. Jadi marahnya itu yang kita rasakan itu diperhatikannya itu. Nah, saya masih ingat itu. Bersamaan dengan itu, ada seorang kiai di Bondowoso, saya nggak sebut nama kiainya. Itu baru pulang dari Mekah ceritanya. Baru pulang dari Mekah, kan kalau pulang dari Mekah kan agak galak itu. Galak itu ke santrinya itu, habis santrinya. Ini nyata ini. Jadi begitu dia pulang dari Mekah, marahnya nggak difilter, galak sama santrinya, habis santrinya. Habis santrinya itu. Yang satu marah, malah banyak santrinya. Yang satu marah, habis santrinya. Kalau kita telisik dari cara marahnya, saya nggak tahu kedalaman hatinya ya. Kalau yang pertama, kiai saya itu yang saya rasakan ketika dimarah itu, kita merasa diperhatikan. Karena yang saya tahu begitu beliau marah, setelah itu kita berusaha untuk memperbaiki diri terus gitu. Dengan izin Allah itu. Nah, itu kiai saya nama Kiai Abdul Wafi rahimahullah. Terkenal kiai yang galak, tapi hampir semua santri pengen dimarahi. Kalau sudah dimarahi, rasanya itu seneng gitu. Karena merasa diperhatikan. Karena marahnya mendidik gitu. Kalau yang satunya tadi galak juga, tapi malah habis santrinya itu. Rupanya karena emosi, pelampiasan emosi, orang kalau marah karena emosi apa yang terjadi coba? Kecenderungannya apa? Merendahkan kan? Kecenderungannya menjatuhkan kan? Nah, itulah bedanya kalau orang yang tulus menasihati dengan yang dengan yang tidak tulus menasihati itu. Wallahu a'lam bishawab. Allahu akbar. Wa afifun. Terus menarik ini ya, dikatakan dalam riwayat ini dia lembut kepada karib kerabat dan kaum muslimin. Saya garis bawahi yang karib kerabat.
Ada nggak orang itu kalau ke orang lain itu lembut? Iya Bu, iya Pak. Kalau ke istrinya itu gualai pol-polan. Atau kalau ke anaknya guala. Kalau ke orang itu lembut. Atau dibalik ibu-ibu. Kalau ke laki-laki lain, iya Pak, iya Ana. Ke suaminya. Saya pernah dengar ada seorang bapak-bapak itu ngomong gini ke istrinya itu, di depan saya itu. Kamu itu Dek, kalau ke orang lain aja lembut, iya Pak gitu. Kok aku kamu kasar sekali kata suaminya. Biasanya suaminya begitu, di wajahnya tampak gurat-gurat penderitaannya. Kalau saya sama istri emang, saya kan orang Jawa Timur, jadi ya standar. Ya saya nggak bisa Bu kalau suruh Bunda, pakai nggak bisa saya. Ya, saya orang Jawa Timur, ya Pak Dek. Tapi yang penting jangan kasar. Yang penting jangan apa? Jangan. Akan ada orang itu yang mungkin kata-katanya itu kasar. Mas saya itu ya dulu awal-awal merifati anak-anak orang itulah. Itu kadang saya mikir itu, saya itu kok bisa baik sama anak orang, masa sama anak sendiri nggak bisa baik? Kan merifati anak orang itu kan kadang kita dituntut untuk ya sementara masa ke anak nggak bisa baik juga. Itu saya dalam hati itu ada rasa malu. Kalau sampai terjadi begitu maksudnya. Ya sama dengan itu, masa yang bojone wong aku iso api, yang bojone dhewe iso api. Bojone wong maksudnya jenengan kan. Masa kok ke jamaah bisa baik, masa ke istri tidak bisa baik. Ya cuman kan namanya manusia kadang ada kurang-kurangnya, makanya kita ini ya terus berusaha memperbaiki diri. Tidak hanya jenengan tapi juga kita semua. Nah saya mungkin fakta di lapangan kan sebagian kita mungkin ngalami yang saya katakan tadi itu kan. Ya wis. Ya kita semua belajar nggih, termasuk yang ngomong juga masih belajar. Allahu Akbar. Atau dibalik, ada kalau kepada karib kerabat dia lembut sekali, tapi kalau ke orang kasarnya bukan main. Itu biasanya preman kampung. Preman kampung, kalau di kampung kan dia jadi preman, pulang ke rumah sama istrinya, iya. Ya itu kayak ceritanya preman tobat itu. Wa afifun muta'afifun du'iyalin. Ini ahli surga yang berikutnya. Yaitu seorang yang miskin yang menjaga kehormatan dirinya sedangkan ia mempunyai keluarga. Mungkin syarahnya orang miskin kali ya. Kalau di hadis teksnya ini sih tidak menyebut miskin sih. Afif itu iffah. Afif itu dari sifat iffah. Iffah itu bisa menjaga diri di saat tidak ada orang dari berbuat yang haram. Itu iffah namanya. Pelakunya namanya afif. Kalau laki-laki, kalau perempuan namanya afifah. Itu orang yang bisa menjaga kehormatan dirinya dari berbuat yang haram di saat tidak ada orang. Itu iffah. Pelakunya namanya afif. Kalau perempuan namanya afifah. Ada juga yang mengartikan iffah itu memang orang yang menjaga kehormatannya sehingga dia tidak meminta. Dan kalaupun meminta dia tidak terpaksa, dia tidak memaksa. Itu afif juga. Terlepas dari miskin atau tidak miskin ya. Saya mau sampaikan aja secara teks di sini. Berarti dia adalah orang yang bisa menjaga kehormatannya walaupun sedang tidak ada orang dari berbuat yang haram. Termasuk bisa menjaga kehormatannya dengan tidak meminta-minta. Dan kalaupun terpaksa meminta, itu karena terpaksa dan tidak memaksa. Terpaksa dan tidak memaksa, itu afif namanya itu. Muta'afif, orang yang ya tadi dia bisa menjaga kehormatannya. Afif, muta'afif, orang yang bisa menjaga kehormatan dirinya sementara dia sebenarnya punya keluarga. Artinya gini, dia bisa menjaga kehormatannya dengan tidak meminta-minta, dan kalau terpaksa meminta dia tidak memaksa, walaupun sebenarnya dia juga punya kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya misalnya. Jadi dia mengajari juga keluarganya untuk menjadi pribadi yang tidak cemen, kalau bahasa sederhananya, di dalam menghadapi persoalan hidup harus gagah. Kalau kiai saya itu ngajari saya gini,
Dadi santri kudu gagah cung, walaupun ati rasane kudu nangis. Jadi orang itu harus gagah walaupun hati rasanya pengen nangis. Kalau saya ngomong ke anak-anak itu kurang lebih gini. Abuya bisa kayak gini ini, maksudnya saya bisa gagah ini bukan karena merasa gagah, bukan. Karena memandang betapa maha kuasanya Allah, betapa maha baiknya Allah, betapa maha segala-galanya Allah. Kalau lihat ke dalam diri kita rasanya kita nggak ada apa-apanya. Tapi karena kita milik Allah, kita ini bertuhankan Allah. Allah yang maha baik, maha kasih, maha sama. Makanya kan ada ulama yang mengatakan, ada satu ulama yang menyebutkan bahkan Allah itu senang sekali dengan orang yang nampak bahagia karena dia merasakan luasnya rahmat Allah. Jadi kalau unjuran pede karena merasakan luasnya rahmat Allah itu malah Allah senang. Nah, tapi jangan pede karena ujub, bangga diri, bukan. Tapi merasa pede itu karena kita yakin dengan maha luasnya rahmat Allah. Sama ini gak ada duit gagah ya. Gimana saya tidak akan merasa gagah? Wong Tuhan saya Allah maha kaya kok. Dan terus berharapan baik kepada Allah terus itu. Itu yang bahasa kiai saya itu ketokno gagah cung walaupun hati rasanya pengen nangis. Biarlah Allah saja yang tahu tentang apa yang kita rasakan. Karena kita tidak menuntut pengertian makhluk, karena tidak semua makhluk mau mengerti kita. Yang penting bagaimana Allah berkenan mengerti kita. Dan Allah pasti maha tahu itu. Wallahu a'lam bishawab. Rawahu Muslim, hadisnya riwayat Muslim. Kesimpulannya dari hadisnya apa coba? Kalau kita ingin menjadi ahli surga, versi hadis Sahih Muslim ini yang pertama, jadilah pemimpin yang adil. Yang adilnya win-win solution, adilnya happy ending. Yang kedua, jadilah seseorang yang penuh dengan kasih sayang, kelemah lembutan dalam hati, terutama pada karib kerabat dan sesama muslim. Yang ketiga, jadilah pribadi yang bisa menjaga kehormatan diri dengan tidak melakukan yang haram walaupun tidak ada orang, dan tidak mudah dan tidak meminta-minta, dan kalaupun meminta karena terpaksa, dan kalaupun terpaksa tidak memaksa. Itu gambarannya ada di surah Al-Baqarah ayat 273 itu Bu, tentang orang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu Bu diantara ciri ahli surga. Kalau menjadi pemimpin, mungkin tidak semua kita menjadi pemimpin dalam pengertian wilayah teritorial ya. Tapi kalau untuk menjadi penyayang, insya Allah semua kita bisa. Berarti Bu kalau kita simpulkan gini ya, berarti kalau hati kita lagi bengis, kejam, susah memaafkan, penuh dengan dendam, amarah, kebencian, naudzubillah ya, berarti kita masih jauh dari tanda-tanda ahli surga. Ustaz memang gak boleh benci, boleh, tapi harus ada batasnya. Islam membatasi, bencilah perbuatannya, jangan orangnya. Ustaz emang gak boleh marah, boleh marah, asal jangan marah-marah. Ustaz emang gak boleh kalau kita misalnya sebagai manusia biasa kesel, boleh, tapi jangan jadi langganan gitu aja. Nah, syukur-syukur kita itu pandai membolak-balikkan hati agar terus kita memilih jalur-jalur penuh kasih sayang tadi itu. Atau menjadi yang ketiga tadi, menjadi pribadi yang bisa menjaga kehormatan diri dengan tidak berbuat yang haram walaupun tidak ada yang melihat kecuali Allah dan kita, dan menjaga kehormatan diri dengan tidak meminta-minta, dan kalaupun meminta itu karena terpaksa, dan kalaupun terpaksa tidak memaksa. Al-Baqarah ayat 273 itu ayatnya tentang yang orang miskin yang Allah puji itu di situ. Di surah Al-Baqarah 273, miskin tapi dipuji oleh Allah itu di situ. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan Bu yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh monggo kalau ada. Kalau enggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua monggo. Ya monggo Bu, monggo. Nggih. Membayangkan surganya Allah untuk mengingat Allah sih tidak apa-apa. Tapi kalau ibu mengingat surga dan melupakan Allah salah. Tapi kalau ibu daya saya bilang tadi, kalau ibu mengingat surga untuk mengingat Allah tidak apa-apa. Tapi kalau mengingat surga melupakan Allah jangan.
Ya ngeten nggih. Ya sudah tidak apa-apa. Tidak apa-apa kalau itu tidak apa-apa. Boleh tidak apa-apa. Itu seperti itu. Bahkan ada sebagian, tapi ini oke lah kontroversi mungkin ya. Ada sebagian ulama itu ngomong ke murid-muridnya, pokoknya kalau kamu dalam kondisi genting, ingat saya. Nah, itu kalau dohir kata-kata itu kan salah itu. Tapi rupanya begini, gurunya ini kan orang yang sangat dekat dengan Allah. Berarti begitu ingat gurunya, yang diingat itu nasihat-nasihat gurunya, itu untuk banyak berzikir, banyak gitu maksudnya. Kalau gitu tidak apa-apa silahkan. Maksudnya ketika ibu ingat surga untuk mengingat Allah, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Monggo yang lain silakan. Oh nggih. Monggo Bu Guru. Tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa. Sebenarnya dalam konteks Indonesia kita tidak pernah memilih. Kita tidak pernah memilih, kita dipilihkan. Emang Ibu pernah milih? Enggak, Ibu dipilihkan. Calon yang ada emang pilihan Ibu. Bukan pilihan partai kan? Iya, berarti kita nggak pernah milih sebenarnya. Bisa pahami ya maksudnya? Sistem kita itu begitu Bu. Jadi kita tidak pernah memilih pemimpin kita. Kita dipilihkan Bu. Oleh sistem itu kita dipilihkan. Berapa banyak di antara kita yang mengatakan, masih ada yang lebih baik, kenapa ini sih? Kan itu ya. Tapi kalau sistem yang menghendaki itu mau apa coba? Taruhlah misalnya terjadi yang Ibu bilang tadi. Ya sudah, tobat minta ampun sama Allah. Doakan pemimpin itu agar dihentikan kezalimannya dan diberi hidayah oleh Allah. Dan dihentikan kezalimannya. Kalau dia tidak kunjung tobat dengan kezalimannya, ya sudah terserah Engkau ya Allah mau diapain kayak gitu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih Bu nggih? Kecuali Ibu punya power. Kalau Ibu punya power, Ibu ketua parlemen misalnya. Nah, Ibu ngomong baik-baik sama dia agar jangan begitu misalnya. Silakan aja. Apa itu, Pak? Oh, dia mubahalah. Nah, itu bukan rujukan beliau itu. Ya, dan lagi pula Ibu Kenapa Ibu harus mengorbankan diri dan keluarga hanya demi orang yang nggak jelas itu? Ibu kan itu kan dalam konteks yang Ibu sebut itu kan dia bermubahalah. Pokoknya kalau memang dia yang salah dan saya benar, semoga dia belah. Tapi kalau saya yang salah, semoga saya. Ya kan kurang kerjaan itu. Ya mubahalah itu nggak perlulah. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Nonton nggih? Kecuali terpaksa. Ngoten nggih, monggo Bu. Tantar. Ibu kesel sama seseorang, terus selama dalam hati dan tidak terucap, tidak ada hisapnya insyaallah. Selama dalam hati dan tidak terucap, tidak terejawantang dalam bentuk tindakan, insya Allah nggak ada hisapnya. Karena kalau yang dalam hati ada hisapnya, sahabat sudah pernah menyatakan keberatannya kepada Nabi, tapi Nabi bersabda udah samina wa ta'na aja. Tapi begitu samina wa ta'na, Allah bilang, Allah ajarkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebelumnya kan intubdu au tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Yang kalian tampakkan maupun yang kalian sembunyikan dalam hati semua akan dihisap oleh Allah. Sahabat mengeluh kan? Kata Nabi, apakah kalian akan seperti Bani Israel samina wa asaina? Katakanlah samina wa ta'na kata Nabi. Maka sahabat mengatakan, "Nggih pun ya Rasulullah samina wa ta'na." Begitu samina wa ta'na terus turun ayat, Allah tidak akan bebani orang di luar kemampuannya, termasuk yang dalam hati itu. Karena kita tidak bisa mengendalikan hati kita, maka selama itu uplek dalam hati, tidak keluar di mulut dan tidak keluar dalam tindakan, maka insya Allah tidak ada hisapnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya monggo Bu. Apa?
Sampun? Nggih. Pertama, Ibu jangan terprovokasi dengan istilah itu sehingga main kebiak uyah. Bahwa seolah-olah NU semuanya begitu, bahwa seolah-olah Muhammadiyah tidak ada yang begitu. Jadi Ibu jangan main kebiak uyah. Karena kalau main pukul rata, biasanya kalau dipukul nggak rata biasanya, benjol itu. Itu seperti itu. Nah, saya itu termasuk yang dekat dengan banyak kiai-kiai di NU. Termasuk saya juga punya banyak dekat dengan tokoh-tokoh di Muhammadiyah yang baik, yang tulus, yang berkualitas, yang top, soleh, banyak. Bahwa yang begitu ya ono, di NU ya ada, di Muhammadiyah ya ada. Saya tahu siapa di Muhammadiyah, si Rotok Balelo ya ono, ya podo ae. Ya, di NU juga sama. Nah, makanya jangan suka main pukul rata. Jadi saran saya kalau untuk Ibu sebagai masyarakat awam seperti kita lah ya, itu jangan mudah terprovokasi dengan stigma-stigma itu. Kita harus objektif menilai, saya kira itu. Dan catat baik-baik juga bahwa tidak semua orang yang amaliyahnya sama dengan NU itu mesti NU. Sebagaimana tidak semua orang yang amaliyahnya sama dengan Muhammadiyah itu mesti Muhammadiyah. Persis itu mirip-mirip Muhammadiyah dalam perihal mengusung Quran Sunnahnya, tapi mereka berbeda. Ya, sebagaimana mungkin kalau di Bekasi ini ada beberapa tokoh yang amaliyahnya mirip NU, tapi mereka tidak mau dibilang NU. Teman-teman di Masyumi itu beberapa amalannya mirip NU, tapi tidak semua mereka tidak mau mengakui sebagai NU itu. Termasuk Persatuan Umat Islam PUI itu, Perti itu banyak itu. Jadi kita harus bisa memetakan dengan sangat bening bahwa yang Ibu bilang tadi itu ada, ya itu ada. Tapi itu bukan mewakili lembaga, itu perseorangan, itu seperti itu. Tadi pagi saya di TikTok itu, saya tadi pagi nonton satu tokoh Muhammadiyah dalam tanda kutip yang agak ke kiri itu bicara tentang Al-Quran, yang itu dipakai referensi oleh Armando itu siapa jenengnya sing dosen UI itu siapa namanya? Iya itu Armando. Itu kan tahu sendiri itu merujuknya ke satu tokoh Muhammadiyah agak ke kiri. Saya nggak sebut namanya. Tadi pagi di TikTok saya baca. Yang komentar teman-teman Muhammadiyah. Artinya yang begitu itu juga ada gitu. Yang begitu itu juga ada. Nah, tapi sudahlah, jangan main pukul rata. Di NU itu orang-orang yang berkualitas banyak, sebagaimana di Muhammadiyah, di Persis, di Al-Irsyad. Dan saya sering bilang begini Bu, ini boleh setuju boleh tidak dengan saya. Kalau kritik silahkan. Tapi kalau menghina hati-hati kepada semuanya ya, semuanya. Semua golongan kaum muslimin maksud saya. Mengkritik silakan. Anda mau kritik NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, silakan. Ngeritik itu berarti apa? Motivasinya membangun ya. Ditunjukkan di mana salahnya, begini loh seharusnya. Pilihan katanya pun dipilih. Bukan dengan nada-nada yang dalam tanda kutip merendahkan. Satu dulu, itu kritik namanya. Kalau menghina, niatnya udah salah kan menghina. Pasti pilihan katanya juga sudah cenderung menghina. Dan orientasinya bukan memberikan solusi, tapi merendahkan. Itu jangan sampai terjadi. Nah, ini kalimat yang mau saya sampaikan ini Bu. Kalau kita menghina, misalnya Ibu, siapapun ya menghina, misalnya menghina NU, menghina Muhammadiyah, menghina Persis, menghina Al-Irsyad, menghina Al-Wasliyah, menghina Perti, menghina PUI, menghina Masyumi misalnya, ada di situ misalnya. Saya mau tanya, NU itu berapa juta isinya? Ada yang mengatakan 60 juta. Muhammadiyah ada yang mengatakan sekian puluh juta, Persis sekian puluh juta. Ketika Anda menghina NU, Muhammadiyah, Persis misalnya gitu ya, terus penghuninya itu marah, gak terima karena dihina. Di akhirat itu hadis Sahih Muslim, kita bermasalah dengan satu orang aja udah jadi orang yang rugi itu, bangkrut kata Nabi. Gimana kalau kita berhadapan dengan 60 juta warga NU, sekian puluh juta warga Muhammadiyah, warga Persyarikatan Muhammadiyah, berhadapan dengan warga Persis, berhadapan dengan warga PUI dan seterusnya. Bisa dipahami maksudnya? Dan kebayang nggak ada seorang ustadz titik dan sebagainya namanya di bukunya terang-terang menyebutkan bahwa organisasi ini sesat, ini sesat, ini sesat, ini sesat. Terus piye tanggung jawabnya di hadapan Allah itu ya? Wallahu a'lam. Makanya kritik boleh, ning lek ngenyek hati-hati ngoten. Kritik boleh, lek ngenyek hati-hati. Nah, yang saya lihat dalam konteks media sosial sekarang itu apa? Orang main pukul rata.
Padahal kalau dipukul nggak rata, benjol. Nah, jadi saran saya untuk ibu dan untuk saya sendiri ya, jangan main pukul rata. Makanya saya kemarin ketika ada heboh masalah ini, masalah itu, saya tetap posting yang di sisi yang saya pahami, saya posting, tapi saya tidak sibuk membantah yang menghina-menghina, karena ngadepi cangkem elek itu angel wis. Kono ngomong apa sak karena sebenarnya saya memposting yang fakta-fakta saja, yang saya ketahui, bahwa ada kekurangan. Oke. Itu kayak contoh gini kemarin itu ada yang ngomong gini, itu di NU itu kalau ada korupsi haji nggak diusut katanya. Bu, yang mengusulkan pansus pengusutan dana haji itu Cak Imin. Ketua pansusnya Saidun Nusron Wahid, itu dua-duanya orang NU loh itu. Jangan salah. Terus kemudian ada kasus macam-macam, semua udah paham lah macam-macam. Ya itu kalau kita nguruti omong cangkem LS kan dono mari ini. Makanya saya sarankan untuk saya dan ibu, wis nggak usah ikut arus itu, kita bening saja. Semua pasti ada plus minusnya. Kalau kita ngomong person, ya gini wow, ono sing model ngoten-ngoten wae. Nah, itu tidak mewakili lembaga, itu biasanya mewakili person. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan hatta ketika ketua umum melakukan perbuatan yang salah pun itu tindakan pribadi, bukan tindakan lembaga. Dan itu lembaga tidak merestui. Nah, ada yang begitu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu nggih. Saya ngomong dawa niki mangke. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.